nyebabaki kau sampai jenis sehat jaga tetapi orang saya orang mulja orang saya orang mulja gak itu pagi pakunna berdenang suarkana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Para jamaah pengajian sedaya sebutan kaula mulja aki anapa majlis gak itu kocak majlis sangat mulja sesangat saya sebab Siapa jabuli Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajabu idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Siapa Kanjeng Nabi mun kaki kapi ajelenan pas atemu kebunan surga maka farta'u suruh gabung suruh masuk suruh lebu. Maka para sahabat kali itu bingung, masa ada di kebunan surga yang dunia, kebunan surga lagi deki dengan surga dengan akhirat dengan ngersana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kan hebatnya para sahabat Pak, menghadapi taoneng para sahabat kan, atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi, atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi saya kamu Gusti Kanjeng Nabi kali itu minangka sebagai guru. Dan mestena kalau sampai jenengan sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad juga nggak nekat menabi tak paham menabi tak onek tanya ada guru neka saya napa punten neka bener napa tak bener neka oleh napa tak oleh neka haram napa halal lamun pas tanya neka guru nggak neka tetina saya tetina bener tetina selamat sahabat ta'oneng maka atanya dari Gusti Kanjeng Nabi wa mariyul jannah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi napa beda kebunan surga yang dunia kebunan surga lagi deki berada surga berada akhirat berada sana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Kanjeng Nabi jawab beda sahabat beda kebunan surga yang dunia dia beda iya jadi ya majalisul ilm iya jadi ya napa majlis ilmu wa fi riwayatin hilakul dzikri majlis zikir ki haja aremaken gak dito sareng Kanjeng Nabi saya sebut 8 kebunan surga. Alhamdulillah kalau sampai jenengan termasuk orang saya ampuh masuk ke kebunan surga. Saya karena kebunan surga gak dito minaka awal mula kalau sampai jenengan bekal masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Bisa RTN Pak, menabi orang kak dito tak ampun masuk dekat kebunan surga sebagai tunya, tak ampun masuk dekat majlis ilmu, maka bisa bagi orang kak dito repot saya bakal masuk dekat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kaman ada kulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al ilmu. Mana kan? Setiap sesuatu ini kan apa-apa ini kan pasti berjalan jalan. Pasti berjalan jalan. Entar ke Jakarta. Berjalan jalan ke Jakarta. Mau tak orang yang jalan ke Jakarta tak ada pas sambil. Jasar Baja berjalan jalan. Ada Pasuruan berjalan jalan. Mau tak orang yang jalan ke Pasuruan tak ada pas Pasuruan. Nah sebenarnya juga lihat swarga kan itu berjalan jalan. Wa qaribul jannah al ilmu. Dan jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu kelabun ilmu, kelabun ngaji. Makanya orang yang tak apa masuk ke kebunan surga sebenarnya dunia, maka orang kali itu bisa ikut repot saya masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kalau sampai saya masuk orang saya ahli ngaji, orang saya ahli ilmu, saya orang yang jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Ibn Ruslan kada itu teman ada bu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang saya ngelakuin amal ibadah tanpa ilmu maka amal ibadah kada itu tak terima Pak Bu tak terima. Orang asolat nagala 1000 rakaat tapi muntah
oneng deka ilmuna, tak oneng syarat rukun, tak oneng carana, tak oneng sebentar lagi, maka martudatun etola tak yang ibadah. Maka jika ditolak alhamdulillah kalau sampai saya masuk orang saya ngaji, maka oneng ilmu sholat, ilmu wudu, ilmu zakat, maka kelaban amal ibadah menabi edasaran kelaban ilmu, maka insya Allah amal ibadah kalau sampai dengan disebut ibadah bekal etrem sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya malaki ilmu kadito Pak, mau tak ya malaki ilmu kadito rogi sampean. Kapan Imam Ghazali al ilmu bila al ilmu biduni amalin junun. Ilmu ini kamu tak amal lagi. Kapan Imam Ghazali ini kan putu. Padahal orang anak sekolah mulai SD sampai SMP, SMA, S1, S2, S3, S cendol, S lilin, S tuntung. Tapi tak amal lagi. Tak laku, dengan rogi. Oleh apa saya melesot? Nah, juga kalau saya bisa neka ngaji, sekolah, mondok, mereka kemudian amal lagi, menjelam lagi, menguntung lagi. Namun kalau ngaji tak pas amal lagi kebenar apa? Mungkin apa betul? Makanya banyak anda rumah ilmu kak itu menabi orang kak itu tak ngamal lagi ilmu percuma. Alam banyak ilmu tapi tak ngamal lagi. Maka ada guna ilmu kak itu tak menjamin orang kak itu bakal selamat. Punten kecuali ilmu kak itu mau ngamal lagi, baru ilmu kak itu bakal nyelamat lagi. Dekat orang seanti ilmu kak itu karena orang mulai ngamal lagi dekat ilmu maka orang itu disebut ulama. Maka menurut ulama tapi tak takut dekat Allah, maka itu benar disebut ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Menurut ulama orang alim disebut kiai tapi tak takut dekat Allah, maka benar ulama dekat zaman ulama olat aing. Kalau saya baca juga nggak neka, korek ilmu saya terima mulai zaman almarhum Abah, saya terima dari para habaib. Korek yang lagi menjadi ilmu saya manfaat, ilmu saya nyelamat lagi, saya berbagi kalau sampai dengan masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu jika mau diamal lagi, maka bekal nyelamat lagi. Maka orang yang ahli ngaji, maka orang itu bekal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada sebelum sekali Nabi aktsara ma yudkhiluna al jannata taqwallah wa husnul khuluq. Perkara saya paling banyak memasuk manusia dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan itu perkara dua nih kan. Perkara dua nih saya banyak memasuk manusia dekat surga. Kenapa? Sintung taqwallah, takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga husnul khuluq, akhlak saya bagus, akhlak saya murjid. Nah, neka dua neka tak kena ngebesan neka. Mondok ada orang takut dekat pangeran, tapi tak husnul khuluq, akhlak tak bagus, tak bisa masuk surga. Banyak orang akhlak bagus, saya akhlakan, tapi tak takut dekat Allah, tak bisa. Neka satu paket neka bang. Dan orang tadi itu tak bisa jadi orang yang takut dekat Allah. Orang tadi itu tak bisa jadi orang yang berakhlakul karimah kecuali orang tadi itu ahli ilmu, kecuali orang tadi itu ahli ngaji, kecuali orang tadi itu ahli masuk dekat kepunan surga, kecuali orang tadi itu ahli masuk dekat majlis ilmu kati aremakan kali itu. Alhamdulillah mantap moga ilmu kalau sebaca saya terima berbagi kalau sebaca dengan teti orang saya takut dekat Allah, teti orang saya berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Takwa Allah, takut kenapa? Tidak pernah takut ya Pak. Takwa Allah ini tidak pernah. Saya baca takwa Allah, takwa dekat Allah dan jika itu imtisalu awamirillah. Jadi itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Juga nyawen dekan apa saya larang Gusti. Neka saya sebut takwa Allah kan itu Pak.
Membeda orang diangko maksiat, membeda orang tak ngelakon dekat perintah Allah. Pas ngocak, kok takut dekat Allah ya bener orang yang takut dekat Allah. Menurut orang gak ada takut dekat Allah maka ngelaksanaan kenapa saya perintah sholat, saya perintah sholat, jalan lagi kelaban bagus, kelaban bener. Allah merintah apa dekat sampai jenengan, perintah soro pasah pada bulan Ramadan, ayo pasah, lakukan kelaban sempurna, kelaban bener. Allah perintah dekat sang panjenengan soro ngebekten dekat orang tua, ayo ngebekten dekat orang tua. Allah perintah dekat sang panjenengan soro bagus dekat orang Islam, dekat tetangga, dekat retan, ayo bagus. Allah perintah dekat sang panjenengan waktu rahmat dek ngode hormat dekat setua ayo sana lagi. Allah melarang dekat sampai jenengan tak oleh maksiat, ayo jauh maksiat. Allah melarang dekat sampai jenengan tak oleh zina, aja zina. Allah melarang dekat sampai jenengan tak oleh ngakan barang haram, ayo jauh barang haram. Dan ini kata mau bisa ngelaksana aki penjauhan dekat apa saya larang Allah, maka orang dari itu saya sebut orang yang saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala bakal masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ajar dalam Al-Quran, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullaha taqwa kaki dekat Allah wa'lamu ben perlu kaonengen bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu sareng orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah ada dalam Al-Qur'an matalul jannah allati wa'idal muttaqun. Keluarga kan itu siap lagi kampung orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun sampai jadi orang saya takut dekat Allah siapkan surga. Mun tak takut gimana surga persiapan apa? Neraka. Jika Allah ada dalam Al-Quran wa uzlifatil jannat lil muttaqin. Surga kan itu pesemak dekat orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun orang kan itu takut dekat Allah maka semak dekat surga jauh dari neraka. Tapi melalui orang kan itu tak takut dekat Allah semak dan neraka jauh dekat surga. Na'udzubillah min dzalik. Bukan Allah ada dalam Al-Quran wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau sampai jenam di Allah pakon apa? Nyare sango sebelum mati tolong nyare sango. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bagus sango kami mati ngadep dekat sana Allah yang juga ditolak takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kau sampai dengan asango takwa takut dekat Allah maka kau sampai dengan bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga barokana ilmu, barokana para guru, barokana para habaib. Kalau sampai dengan jadi orang yang takut dekat Allah, jadi orang yang husnul khuluq sehingga kalau sampai dengan masuk dekat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi makanya orang takut dekat Allah tapi tak husnul khuluq tak bisa masuk surga. Karena husnul khuluq itu termasuk satu paket sareng takwa Allah nega. Tak husnul khuluq ini. Orang yang berakhlakul karimah kan itu betul kalau bisa masuk dekat surga. Tapi Nabi orang kan itu berakhlakul karimah maka orang kan itu bakal andik derajat tinggi pada sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Cuma kakek Muhammad saya andi akhlak saya mulde dan kan. Karena anti akhlak semul Nabi Muhammad kayak itu kak derajat tersebut kecil-kecil jadi makhluk saya paling kecintai sareng Allah jadi makhluk saya paling mulde karena akhlak saya mulde. Kalau sampai juga nggak nekat melalui kalau sampai dengan kayak itu akhlak berkusai maka kalau sampai dengan bakal anti derajat tinggi mau Allah juga mau manusia karena
akhlak itu Pak ibarat angka satu Pak, angka satu. Jadi misalnya beda orang takut dekat Allah, tapi tak ada akhlak, maka ada angka satu, nol Pak, ada nilai nol. Beda orang lampur belas, tapi tak ada akhlak, berarti ada angka satu, berarti nol, ada nilai. Sederhana nih kawan, beda orang gede, tapi sandi akhlak nol, ada nilai. Tapi mau orang kali itu berakhlak karimah beda angka satu nah. Pas tambahin orang kali itu jadi orang saya takut ada Allah. Kenapa? Hitung tambah nol 10. Tambahin orang sifat lain orang yang belas lampu, tambahin nol oleh 100. Tambahin kebagusan oleh orang yang gede, tambahin nol oleh 10. Tambahin kebagusan oleh orang yang ahli ngaji. Kenapa? 10.000. Tambahin kebagusan oleh orang yang kali itu bertahun umroh, tambah nol boleh sampai triliunan kebagusan. Tapi mau sombong akhlak kan ada gunanya, nol, tak ada nilai. Maka dari kali itu ulama ada al-adab fawqal ilm, makanya tata krama kali itu akhlak itu di atas ilmu. Di atas ilmu akhlak itu percuma orang alim tadi akhlaknya percuma nol. Imam Syafi'i ada al-adab qabla al-ilm. Kudu belajar tata krama dulu baru belajar ilmu. Beda gunanya, beda manfaat. Orang belajar ilmu, belajar ngaji tapi tak belajar akhlak, ada gunanya. Makanya jawaban ulama al-adab yasturu qalilal ilm. Tata krama mereka Pak, mau beda orang tata krama, akhlak bagus. Nah mereka bisa nutup mereka ilmu sekolah, jujur. Nanti beda orang akhlak bagus. Padahal orang ini kan ahli ilmu, sampai paling ngocak akhlak kita bagus sekarang aja. Orang jadi paling alim orang. Nah, padahal ahli ilmu mereka. Jadi kalau hebat akhlak, hebat tata krama mereka bisa nutupin dia ilmu sekolah. Tapi ilmu benyan kata apa? Mereka tak bisa nutupin dekat adab, dekat tata krama sekolah. Bodoh orang alim salah, tapi ada tata krama. Sampai pasti ngotak seneka. Jangan alim. Media iya akhlak. Media iya kelakuan. Mek fitnah, mek carpak, mek nipu. Lah neka. Mun akhlak coba. Alim kata apa tak bisa nutupin alim sebenarnya. Seilmu punya kata apa tak bisa nutupin akhlak sejuba. Nah ini kalau hebat akhlakan itu. Makanya toreh kalau sampai dengan sebagai umat Nabi Muhammad berakhlak semolje supaya kalau sampai dengan jadi umat Nabi Muhammad semolje kisara Allah. Amin Allahumma amin. Napa boleh zaman makin masya Allah. Kolil adab sederhana. Sekonek semakin adab. Banyak orang alim disebut kiai, disebut ustaz, tapi ada tata krama nah, ada nilai, ada guna nih. Kiai Khalil Bangkalan nih Pak, mereka pernah numpak jeren, Kiai Khalil Bangkalan saya ke Sumur Beli nih kan. Kiai Khalil nih kan tuangan numpak jeren nih kan, terus kenapa? Terus atanya Pak, baru Pak Jeren pas atanya tuh orang. Arya Jeren ya, turunan Dimma, berasal dari Dimma. Maka pas saya jawab, mungkin neka Jeren kan itu asalnya dari Maluku misalnya, dari Maluku. Lah neka kayak Holly neka toman andi guru orang Maluku. Jadi kan pas tak boleh Pak Jeren neka. Aduh benjek tak banget Pak Jerelia takut Jerelia termasuk turunan Jeren kan guru lu nggak neka akhlak neka maka namun guru terutama tuh berakhlak semolje gak itu karena mau tak seneka kalau sampai jenengan tak jadi orang semolje tak jadi orang semolje kisah Allah Subhanahu
wa ta'ala mendok gurune ka pengastete Pak. Pengastete mendok gurune kan. Kudu nata ate, kudu husnuzon. Sopaja kalau sampai dengan diangkat derajat secara Allah. Juga menabi baca dengan keleburan guru, kecintaan guru. Pengantin-pengantin sampai guru sampai kecewa sampai. Berdebuna Habib Abdullah Al-Haddad tembus neka. Allahu syai'in 'alal murid taghayyuru qalbu syai'i 'alaihi. Misal sampean lek keleburan sareng guru sampean. Terus guru sampean dengan berubah sampean. Nah, jadi setiap murid ya, biasanya norot, biasanya cakang, soro setiap pas tak cakang, berubah dan tuh ini kan bahaya dan tuh mau guru tanya pola tapi nih, pas guru belis kecewa, lemona guru nih kecewa, ada murid model nggak neka, umpama, sahabat ulama sedunia neka berusaha dan dia kipajen jadi orang bagus, jadi orang bagus tak bisa. Karena orang yang guru ni malah kecewa dekat murid kata bekal tak nyaman mau di dunia, bekal bingung mau di dunia. Dalam macarana sekarang jadi lan bagus sekolah, sekarang jadi bahagia boleh. Kita akan ikutan waktu minta sekolah dekat guru dekat itu. Mulai guru itu nyepora baru orang kata bekal jadi orang saya bahagia, jadi orang saya selamat bercerah pada dunia ngantos dekat alam. Tapi menurut tadi itu Pak, makanya ulama sedunia dan dia di orang kali itu orang bagus tak bisa. Dan ini kan bahaya menabi kalau sampai tak berakhlak dekat guru. Nasallallahu ya subhanal adab wa husnul khuluq. Muga-muga kau sepanjang paringan rezeki adab, paringan rezeki husnul khuluq sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abadi dekat kebunan surga, majlis ilmu. Jadi orang ahli ngaji kan itu Pak, mereka termasuk orang ahli surga. Jadi orang yang ahli ngaji, insya Allah termasuk orang ahli surga. Amin. Bagaimana Abdullah bin Amr, itu ada pusneka. Toman atanya dekat Nabi Muhammad SAW. Ma ghanimatu majalisil dzikri. Kanjeng Nabi, nah hasil Nabi kau ulaneka hadir dekat majlis zikir, Nabi kau ulaneka hadir dekat majlis ilmu. Maka jawab Kanjeng Nabi napa? Ghanimatu majalis zikri al jannah. Hasil mon kake ahli hadir dekat majlis zikir, majlis ilmu, ya jadi surga. Makanya orang yang ahli hadir dan majlis ilmu, ahli ngaji, maka orang kali itu insya Allah ahli surga. Amin Allahumma amin. Para jamaah pengaji sedaya saya betul kalau mengaji zaman makin mereka pun masuk dekat zaman akhir Pak. Tadi itu pun banyak tanda-tanda dina kiamat kan itu pada yang zaman akhir kan itu. Makanya kalau sampai jeneng kan itu kudu ngate-ngate di pada zaman akhir kan itu. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada bu inna min asyrati sa'ah ayyur fa'al ilmu wa yakthura jahlu wa yakthura syurbul khamr wa yadhharu zina. Ya pun Kanjeng Nabi termasuk tanda-tanda hari kiamat. Bahwasanya kiamat ini kala parah, ini kala semak, ini kita apa? Ayur fa'al ilmu ini kayak angka ya Allah Pak. Bener pas artinya ilmu yang kan ini pas orang ini kebudu lebih punten, tak budu lebih punten. Artinya ilmu yang kan ini kan ilmu pengajian, ceramah agama sehingga berbagi orang kan itu di orang saya takut dekat Allah. Pengajian senyebab bagi orang kan itu jadi orang sezuhud. Ilmu senyebab bagi orang ngaji kan itu jadi orang semangat melakukan ibadah. Ilmu senyebab bagi orang ngaji kan itu jadi orang berakhlak karimah. Dan mereka kasih angkat sareng Allah Subhanahu wa taala. Kan itu merupakan sebagai tanda akhir zaman, termasuk tanda kiamat. Ya cecek pasangan makan.
Benyakan kama pengajian mungkin, bodoh ceramah acara napa saus, pengajian napa saus. Senyebab pagi pancen dadi orang setakut dek Allah. Sekone, ya saya ceramahnya bagi sampai nggak dadi orang setakut, nyebab pagi pancen kan itu dadi orang saya zuhur neka jarang. Saya banyak neka saya ceramah neka esena loco, kenapa bener? Ceramah esena jorok, ceramah esena porno, ya tak ada orang bina seneka, dan neka ceramah esena adu domba, fitnah, caci maki, dan neka lemon esena ilmu neka model nggak neka pak, taknya berbagi kau sama dengan kau, kali itu jadi orang setakut neka Allah bunten, taknya berbagi kau sama dengan itu jadi orang sensual. Hanya berbagi kalau sampai jika itu jadi orang yang berakhlak karimah. Namun pidato dia cocok. Tak kira nggak sampai napa sih dia buat di kiai kan itu. Kalau Rasulullah lupain sampai apa gitu ya. Nggak gelento sampai kita minta. Fitnah berubah kiai kasta fitnah kasta adu domba kasta. Akhirnya tadi orang saya takut dekat pangeran. Pun orang takut dekat pangeran mereka tak ngerasain orang, tak nyacat orang, tak berjubagi orang, tak memfitnah orang dengan mereka. Nah karena mereka termasuk tandanya hari kiamat. Terus wayat surah jahlu banyak kebodohan mereka. Walaupun kebodohan mereka lakukan sarang orang-orang sehani ilmu. Orang yang disebut kiai, orang yang disebut ustad, ulama, tapi masuk dekat diskotik. Kiai na ampo ngelakuin kemaksiatan, kiai na ampo nyebar fitnah, kiai na ampo caci maki, adu domba, membuat keridu. Lainnya kan? Dan walaupun kebodohan mereka lakuin sarang orang-orang saya andi ilmu, lah mereka termasuk juga tandanya ada kiamat. Setelah saya surbul khamar, nah ini kan merebaknya banyak orang-orang sehingga nom khamar neman dan jalan, dan ini kata masuk tandanya di kiamat. Bayar harus zina, berzina kan itu jelas-jelasan tak tahu saya ketengal orang nyium pada di pinggir jalan, ngarep pada di pinggir jalan pada siapa, nah ini kan bayar harus zina. Nah, ini kan termasuk tandanya dina ya termasuk para Islam antara Allah Subhanahu wa taala. Sauna tak apa pidato banyak ini tak apa. Tapi beda cara nah. Maka Al-Faqih Abdullah As-Samarqandi kan itu ajabu. Umpama orang yang ceramah kan itu kiai kan itu hajat melanjeng pidato nah. Nabi abidatulah oleh setengah jam atau oleh 1 jam tiba saya terangkan boleh pas nengalan hadirin pada setengah kantor nah neka beri colot sekone sekarang mesem bener akhirnya mulai pertama sampai akhir bener membaca orang ceramah mulai awal sampai akhir neka termasuk kebodohan neka termasuk tanda-tanda kiamat mau pertengahan bersih ngantuk beri coros boleh sekiranya orang kan itu meson lah kan itu nyebel pagi mereka bisa semangat boleh bisa semangat boleh ngaji bisa semangat boleh menggali ilmu menggali mereka namun dari awal bocor gimana mereka jadi fitnah jadi nah, mohon kau udah sampai jenengan kadito pada yang zaman akhir saya perlu fitnah kadito mau tak mempersiapkan kelaban ilmu mau tak mempersiapkan kelaban pengajian mau tak jadi orang ahli ngaji maka minimal bakal terjadi orang saya tak gelem ngaji kadito minimal orang kadito bakal jadi orang saya ahli maksiat tengeren konten tengeren membuat orang tak teman ngaji sama sekali tak gelem ngaji beda pengajian tak ngaji beda hol tak entah tengalen bon minimal orang kali itu bakal jadi orang ahli maksiat. Nauzubillah min minimal nih
Tapi bisa-bisa mereka bisa jadi kufur. Nah, alhamdulillah ini, nah ini bisa jadi kufur. Makanya kajian Nabi ajabu badiru bil amali sholihat fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Coba kajian Nabi pada zaman akhir nggak makan ke badiru bil amali sholihat. Ayo gencangan semangat melakukan kebagusan, pembangunan amal ibadah, pecahkan ngaji, pecahkan berjamaah. Kenapa? Fasatakunu fitanun kaqita'il laili. Karena bekal tentang berempan fitnah. Saya kama fitnah kali itu esropa agi sareng apa? Potongan-potongan malam. Jadi benar mulai maghrib sampai subuh nih. Jadi umpama malam nih kan yang jam betul-betul jam nih kan kaki toilet muslim nah nih kan napa fitnah nih kan umpama ki malam sepetang dedet nah bayangkan kita sampai Nabi betul malam gitu misalnya pol malam sobung lampu sobung cahaya napa-napa bisa napa sampean deber bisa sampean de temor bisa sampean de lawa bisa de bisa tak bisa peteng sampean aja maksa aki umpama peteng de sampean maksa itu kejeding lagu napa tak lagu lagu karena peteng lu fitnah nek isro pagi nggak neka sareng kanjeng Nabi juga jadi zaman nek berkala pada fitnah seraja peteng dedet jadi fitnah nek luar biasa dari rajin fitnah nek yang berbagi apa oleh kan itu kilaku nek jadi orang yang beriman sore kafir oleh kan itu sore mukmin jadi orang seiman Islam sofu kafir ya bi'udi dinahu bi'aradin minat dunia agamana jual porot laban dunia nah zaman akhir jangan nekat maka sebelum terjadi nggak nekat ayo gencangan pesemangat ibadah pesemangat ngaji itu gencener aja pak gencener aja ngaji kan itu aja sehari gencener sampai apa gencener ngaji sehari ngaji. Nah, nega sebelum terjadi fitnah seraja ayo gencangan ngelakonin amal ibadah, pecahkan ngaji, pecahkan berjamaah. Nah, di antara fitnah makin saya sebagai akhir zaman makin apa? Beda dajjal muqaddimah. Dajjal permulaan nih kamu muqaddimah nih. Kapan Gusti Kanjeng Nabi beda saya lebih kebetulan kisah Gusti Kanjeng Nabi fitnah itu saya melebihi daripada dajjal. Nah, para sahabat kan bingung. Wa ma huwa ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah saya lebih ngebaca lagi daripada dajjal nih kan? Maka Gusti Nabi ada bu, jadi ulama ulama preman, dai, ustadz, sebut kiai, ahli ceramah, termasuk tokoh agama. Pakai surbanan ajobaan tapi ngewe fitnah adu domba memecah belah umat Islam membuat keridu Habib itu palsu lagi pas ulama-ulama dimen aja ke Khalil Bangkalan ke Hasyim As'ari pesalah kabeh apa yang masa paling bener sampai ngocak umpama ulama sedunia dia nyohehaki bahwasanya para habaib ini dia anak turun kanjeng Nabi engkau mentah lagi dah aneh kenapa nih kan lepas cebengala mekala Hasyim As'ari mekala ke Khalil Bangkalan apa sabu orang ini kan
Kayak orang sombong nih kan, rodul hak, nolak sebener. Nah ini kan termasuk fitnah akhir zaman nih kan. Mun kalau sampai jenengan tak ahli ngaji, maka bakal tenorok dekat fitnah nih kan. Sedangkan fitnah nih sangat berbahaya kan. Nabi kalau sampai jenengan tenorok nih kan, pas sampai benci dekat anak pada dekat Nabi, bahaya nih kan. Dia nyebut pagi panjenengan tak bekal oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi, tak bekal ya aku jadi umat Gusti Kanjeng Nabi. Naudzubillah min. Maka alhamdulillah kalau sampai termasuk orang ahli ngaji, maka insya Allah kalau sampai dengan bekal selamat dari fitnah muqaddimah dajjal kan itu. Masya Allah, hati-hati lah, hati-hati. Padahal kalau sampai jenengan nggak bagi, wajib lagi lah kan cinta dekat anak foto dan Gusti Kanjeng Nabi. Syariat nih kan pemerintah nih kan Gusti Kanjeng Nabi kan itu saya ada bu. Bahwasanya kalau sampai jenengan itu kudu cinta dekat anak foto dan Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kalau semacam dengan kata sarang Nabi kesoro cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala seaparengan pangrempan nikmat kalau semacam dengan wahibuni lihubbillah, cinta dengan Allah kudu ada bukti. Bukti dan apa? Wahibuni lihubbillah, kudu cinta dengan engkau ya bang Nabi. Cinta dengan Allah kudu bukti cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi. Mun pada orang cinta dengan Allah tapi tak cinta dengan Kanjeng Nabi, tak terima. Contoh, hanya orang Yahudi, orang Nasoro, mereka cinta dengan Allah, tapi tak cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi. Tak terima, tak terima. Seterusnya dengan Kanjeng Nabi, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Mencintai sengkok coba Kanjeng Nabi. Mencintai tang anak foto. Keturunan Gusti Kanjeng Nabi cintain lihubi sebagai bentuk bukti cinta kakek dan sengkok. Cinta dengan Kanjeng Nabi kudu beda bukti nah. Kudu cinta dengan anak fotonya Gusti Kanjeng. Wajib cinta dengan para habaib mereka. Mondor sampai jeneng pas benci dengan anak foto Kanjeng Nabi. Bisa tak ya umat Kanjeng Nabi. Berarti tak bisa mutayaki bahwasanya kau sama sikap cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi, bahaya. Maka sebenarnya nih orang sebenci dengan anak foto Kanjeng Nabi kan itu di antara orang terong aku Habib karena tak terima negara namanya mana silsilah karena tak ada bukti maka akhirnya dendam. Beda boleh saya tak senang dekat habaib dari itu, beda boleh saya terus abinya Sarifah dan kebahaya pas beda boleh saya dendam dekat para habaib nih bolehnya tomannya sakit habaib misalnya teman apa teman eventain secara paksa akhirnya belis atau napa teman etipu misalnya akhirnya belis dan kan di antaranya dan apa ya sekarang mbak siapa almarhum Abagul lagi Habib ini kan akan pada macam dua pada Habib ini kan seintinan pada seintihan intinan ini kan sedih hadiah jadi anugerah. Dia kakak usaha pancen dengan Habib saya ahli ceramah, saya ahli nasihat, saya nonton, saya bimbing dia usaha pancen dengan saya dan saya benar. Nah, ini kan jadi intinan nih kan, termasuk hadiah nih kan dari kersana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, juga beda Habib saya imtihan, tapi imtihannya kan dari Allah nih kan, ujian. Namun kalau sampai tak kuat dia ujian nih kan, gimana tak selamat? Iki ujian sekolah nyaman sampean kelas tun ujian tak lulus pakai kelas tun tak kenapa tapi ujian mereka sampai tak lulus
bahaya Pak. Tak oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi, tak ya aku jadi umat Gusti Kanjeng Nabi. Dan ada Habib misalnya saya bubu mampu. Lah ini kan ujian, kalau sampai sini tak kuat, pas beli dia harus Habib mampu anda ya. Tak seneng kok dah dia. Tak seneng dia orangnya. Dia tadi kan bahaya, berarti tak lulus sampai. Dia ada macaran, tak seneng dia kelakuan tak apa. Tapi tetap hormat cinta dekat Habibnya kan. Misalnya pada Habib setamentan dan sampean misalnya mereka ujian kan. Tapi itu tak beli apa apa, tapi tak usah beli dia Habib, tak boleh tak usah beli. Tak seneng dia kelakuan apa. Mau sampean beli dia orang yang berarti tak lulus sampean. Sampean misal toman etiku Habib misal. Sampean pas beli dia Habib ini kan. Kabina Habib coba nipuan, berarti tak lulus sampean. Mau tak lulus, tapi kalau oleh sahabat Gusti Kanjeng Nabi, si cokok tak seneng dia kelakuan tak oleh. Makalah Habib mau nipu aja, kok tak seneng kok dia kelakuan aja. Tapi kok tetap hormat aja. Dan aneh, seperti sampean pada dekat tengah sampai ini, ini kan aman kok. Misalnya udah Habib saya ngorosia, sampai pasti aja ngorosia. Si ngocak. Kok tak seneng dari dia boleh nasi tak seneng dari kelakuan. Modal Habib tetap hormat, cinta karena anak putra Kanjeng Nabi. Dengan nekar, padahal siapa sebut apa? Membeda Habib saya mampu, Habib saya tanggung kata. Nekar, muji dia kalau siapa jenis nekar. Nekar Habib, saya tentu nekar, mula para mati ya. Nekar taubat nekar, taubat kan makan tak keneng kalau siapa jenis kan. Coba cinta saran tahun le. Ben hadiah apa? Menabi kalau sampai cerita itu cinta dengan apa tu dengan Nabi hadiah jika kalau sampai dengan bekal diako jadi umat Gusti Kanjeng Nabi. Moga kalau sampai dengan anak-anak foto kalau sampai dengan Islam tak dari fitnah kali itu. Nega sepenting nega juga hati Pak. Orang kali itu mau hatinya bagus, maka sederhana kali itu bakal bagus Pak. Saya raba ini kamu. Siapa yang pernah Habib Abdullah bin Haddad, man hafizul fuada, hafizul bin al-fasad. Siapa orang saya bisa aja hati, maka orang kali itu bakal raksa daripada kerosakan, daripada kejahatan, daripada kekeliruan, daripada kecubuan. Orang itu hatinya bagus, bekal jaga sareng Allah. Makanya hati kan itu saya paling penting kudu jaga. Allah ini kan menilai dekor sampai jeneng ke benda menilai apa? Karena wajah saya ganteng, tak ninggalin wajah. Karena wajah saya ragin, boleh saya coba enten. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, tak ninggalin wajah kan. Allah nih kan. Wala wa amwalikum tak ninggalin dunia boleh sama jeneng punten. Boleh sesogi, boleh semelarat punten. Tapi Allah kan itu ninggalin ke ate kok sama jeneng. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nih kan ninggalin ke ate kok sama jenengan. Mau ate kok sama jeneng bagus maka Allah bakal cinta, bakal seneng. Mun Allah cinta pernah bukan sampai jenengan dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Angkat derajat dekat sampai jenengan sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun atene coba ya apa benci belis Pak. Tak seneng Allah tak seneng masuk ke neraka. Maka dengan Nabi ada ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ya berkata Nabi neng dalam jasad kan dan dalam badan kamu sampai jenengan kok beda daging kene seekor cak ate. Dengan Nabi ate kan itu bagus Pak. Nabi ate kan itu bagus. Maka soluhal jasad kullu. Mun ate kan itu bagus maka sebenarnya jasad kan itu bagus Pak. Mun ate orang kan itu bagus maka lesan bagus, mun ngomong bagus. Tingkah lakunya bagus, akhlaknya bagus, amal dia bagus, tak nyakiti hati orang, tak cuma nyinggung orang, tak cuma mencaci orang, tak
memfitnah orang ini kan hati bagus. Tapi wa idza fasadal jasad kullu. Tapi menurut mereka itu hatinya rosak, hatinya coba fasadal jasad kullu. Maka setelah itu sebenarnya jasad yang coba kan. Coba colon, coba penuh fitnah, nyaki hatinya orang, caci maki, adu domba. Jadi kamu orang hatinya coba. Kelakuan coba tanang ngecolan. Sokol ampun entar ada kemaksiatan. Farjina yang kuisina. Ini kematan yang kuninggalin sebenarnya semaksiat. Ini kamu orang gak itu hatinya coba. Maka moga-moga hati kau seperti para kita besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman Al-Hakim gak itu saya biasa cerita lagi berdiri Al-Quran. Luqman Al-Hakim. Luqman Hakim itu seorang budak Habasyi. Nah, mereka tukang kaju. Dan mereka pas sayyid, apa Gustena, apa bosan Luqman Hakim mereka Toman makon dekat Luqman Hakim soronya beli umbi. Luqman sebeli Hakim itu. Oh ini beli umbi kan. Mari sebeli mas. Bodoh ni ngoda. Luqman, engkau beri daging dulu yang paling bagus dari umbi jeria. Oh ini. Akhirnya pak, bodoh lagi apa? Bodoh lagi aten umbi kan itu. Sarang colon umbi ni kan. Bon. Marane ka nyoro boleh bosan kan? Luqman, dia boleh beli situ. Oh iki. Oh, mare beli pas mata. Buang daging dua sepadan coba daripada daging umbinya. Oh iki. Akhirnya pas saya buang apa? Pak kumpah juga. Saya buang kan dari umbinya kan sepadan coba kan. Colon sarang apa yang begini kan? Buang. Akhirnya ngocak bosan kalau mana kini. Luqman, kakek gila engkau nyoro deh kakek, soronya beli pas bagi engkau daging dua sepaling bagus daripada daging umbi. Kakek beri engkau atenan bencolon. Nah terus engkau nyoro kakeknya beli boleh, soro dua daging sepaling juga dari daging umbinya. Pas kakeknya beri engkau atenan bencolon. Dia orang jawab Luqman Hakim. Engki seneka tuan ate neka sarang colo neka menawi bagus lo maka sepuluh neka jadilan bagus ketika paling bagus neka bukan bagus neka tak ada yang dua neka mulai bagus ate neka bagus colo bagus neka tak ada semua bagus neka banyak kan yang coba bisa lain kan jadilan bagus nah terus menabi ate bercolong mereka kadung rosak kadung coba ada sepaling rosak si kadung coba aja ate sarang colong mereka kan gila aja kan dipelmon mati orang ate coba colong rosak derma seneng sampean tak seneng kelakuan coba ampuh maksiat tanang ampo maksiat ngecoan matana jelalatan colon fitnah sana adu domba caci maki nyake ate nah ini kan mun colon neka rosak mun ate neka rosak nah ini kan tapi mun orang kan itu ate bagus lesannya bagus seneng sama akhlaknya bagus dobunya nyeneng lagi penuh hikmah dan kan Masya Allah aneh karena kebahayanan ate sarang lesan itu mencoba ke ate kau sama jadi paling bagus sarang Allah mencoba ke lesan kau sama jadi paling bagus sarang Allah sehingga yang berbagi ate kau sama dengan lesan kau sama jadi selesai itu yang berbagi kau sama dengan jadi orang yang selamat hujrah masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka boleh tak baca kitab karena mestinya saya ada sekarang sudah saya buka, tapi terpaksa saya sudah uzur. Jadi mereka binakan pembukaan lagi.
Mudah-mudahan amal ibadah bersebagian pada bulan Ramadan kemudian terima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersebagian bisa depak jaga bulan Ramadan saya bakal datang kelaban kemudian sehat walafiat kemudian selebih saya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.